Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara kita membuat buku kegiatan Ramadan dengan menggunakan Google Form. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu silakan video ini di like, komen, dan di subscribe. Silakan tonton videonya sampai selesai. Baik Bapak Ibu, nah yang pertama kita buka Google Chrome. Kemudian di sini kita lihat di sebelah kanan ini ada 9 titik di sini. Ada titiknya jumlahnya 9. Di sini kita klik. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih atau kita klik Drive. Nah, kemudian ini ada tulisannya New. Ini ada tanda tambah ini. Kita klik. Kemudian kita pilih Google Form. Nah, ini adalah untuk kita memulai untuk membuat buku kegiatan Ramadan, atau kita mulai untuk membuat tugas untuk anak-anak. Nah, kemudian di sini kita tulis judulnya buku kegiatan Ramadan, misalnya tahun 2021 Masehi 1442 Hijriah. Ya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu tambahkan atau disesuaikan saja. Ya, ini hanya sekedar contoh. Kemudian setelah itu, misalnya di sini kita ketik nama. Nah, kalau kita pilih short answer, berarti anak-anak nanti akan mengetik namanya sendiri, artinya anak-anak yang mengisi. Nah, kalau misalnya kita mau mengisi nama mereka, kita yang isi, dan nanti mereka yang akan memilih, berarti di sini kita ganti, kita pilih drop down. Nah, tinggal nanti misalnya kita sudah punya nama anak-anak, sudah kita ketik di Excel ya. Tinggal nanti kita kopikan saja di sini. Misalnya contohnya seperti ini. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini nama anak-anak sudah masuk ke sini. Nah, tinggal nanti mereka memilih namanya sendiri di sini. Jadi misalnya coba kita lihat. Jadi contohnya seperti ini. Nah, nanti misalnya nama, nah kita minta nama, mereka tinggal klik ini aja, tinggal memilih namanya mereka. Nah, kalau misalnya kita ndak mau pakai seperti itu, biar anak-anak yang memasukkan namanya sendiri, ya tinggal kita ganti saja di sini, kita pilih short answer. Nah, kemudian setelah nama kita ketik di sini misalnya kelas. Ya. Kita pilih saja short answer. Berarti nanti Bapak Ibu jangan lupa di sini kita aktifkan required, ini artinya wajib diisi di sini. Sama juga dengan nama ya, di sini kita aktifkan. Artinya anak-anak nanti wajib mengisi. Ya, kalau kita sudah aktifkan ini. Nah, setelah nama, kelas, kemudian kita tambah
Ramadan hari ke berapa misalnya, Ramadan nah di sini kita pilih drop down ya, artinya biar anak-anak nanti tinggal memilih saja. Nah kita tinggal mengcopy. Nah untuk supaya memudahkan anak-anak tinggal memilih misalnya hari pertama, hari kedua misalnya, tinggal kita kopikan saja ini. Misalnya kita sudah ketikkan di Excel ya. Ini misalnya dari 1 sampai 30. Pasti aja di sini. Nah, ini tinggal nanti anak-anak tinggal memilih saja. Misalnya Ramadan hari ke berapa? Misalnya hari ke-1. Terus nanti hari kedua dan seterusnya. Nah, tinggal memilih. Misalnya contohnya seperti ini kita lihat. Nanti tulis nama, kemudian kelas. Nah, di Ramadan ini tinggal mereka memilih. Misalnya kalau hari pertama ya tinggal dipilih saja nanti di situ. Nah kemudian selanjutnya, kalau misalnya kita rasa untuk biodatanya ini, biodata awalnya ini sudah cukup, ya silakan nanti Bapak Ibu kalau mau menambahkan silakan, ya tergantung kreasi dari Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya kita rasa sudah cukup, nama, kelas, kemudian nih sudah cukup, maka di sini jangan lupa Bapak Ibu silakan diaktifkan, artinya nanti anak-anak wajib mengisi ini. Maka selanjutnya untuk kita menambah sectionnya ya. Nah di sini kita klik saja. Nah jadi misalnya yang pertama puasa tambah. Nah di sini puasa. Nah, misalnya iya, terus selanjutnya tidak. Nah mereka nanti misalnya kalau puasa ya tinggal di klik aja ini. Nah kalau misalnya tidak, berarti bisa kita minta alasan. Kita tinggal tambah saja di sini. Kita klik tanda tambah ini, kemudian misalnya bila tidak, artinya bila tidak melaksanakan puasa, berikan alasan, misalnya seperti itu. Jadi cukup kita pilih di sini jawaban singkat ya. Nah di sini juga kita aktifkan. Nah kalau ini untuk yang di bawah ini kita biarkan saja, tidak usah kita aktifkan. Nah kemudian selanjutnya kita tambah, misalnya untuk menambah section ya. Di sini kita tinggal klik puasa, selanjutnya sholat ya. Kita tambahkan misalnya sholat fardu. Nah di sini bisa kita isi atau kita ketik, atau bisa juga langsung kita copy, misalnya kita sudah ketikkan di Excel. Nah untuk sholat fardu ini, misalnya untuk sholat ya, di sini kita pilih multiple choice grid di sini ya. Artinya nanti supaya kita sebelah kanannya ini kita cantumkan atau kita minta mereka untuk memberikan untuk memilih apakah sholat itu dilaksanakan secara berjamaah ataukah sendirian. Nah misalnya di sini kita copy, kita sudah punya misalnya, atau kita sudah ketikkan nama sholatnya di Excel ya, seperti ini.
Nah, ini nama sholat fardunya sudah kita copy. Selanjutnya di sini misalnya kita minta mereka untuk memilih nanti apakah berjamaah atau sendirian. Nah, apakah sholat ini dilaksanakan secara berjamaah ataukah sendirian? Nah, selanjutnya misalnya kita mau tambahkan, kemudian kalau kita tambahkan ini sholat fardu, kemudian kita tambahkan untuk sholat sunnah misalnya, ya tinggal kita duplikat saja ini. Kita klik duplikat sholat sunnah ya. Isi misalnya di sini tarawih. Witir. Nah, biasanya untuk yang sebelah ini kita klik iya, kemudian tidak. Nah, misalnya mereka kalau melaksanakan sholat tarawih berarti tinggal pilih aja di sini iya, tidak, dan seterusnya. Coba kita lihat contohnya. Misalnya nama Ahmad, kemudian kelas 5 misalnya, Ramadan hari ke-1 ya. Kemudian next, dia berpuasa, kemudian kita next. Nah, di sini misalnya zuhur, azhar, maghrib dan semua ini misalnya berjamaah dia laksanakan. Nah, ini sholat sunnahnya misalnya taraweh ya, witir misalnya nanti pilih. Kalau ini tidak dilaksanakan misalnya. Nah, jadi seperti itu nanti mereka mengisi, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut tadarus misalnya untuk kita oh ya, jangan lupa Bapak Ibu di sini diaktifkan ini. Artinya mereka wajib mengisi. Yang ini juga kita aktifkan. Nah, selanjutnya kita tambah sectionnya ini. Kemudian puasa, sholat, kemudian tadarus. Tadarus Al-Quran ya, tambah. Kalau misalnya melaksanakan tadarus berarti kita ini di sininya multiple choice saja. Misalnya ya, tidak. Kalau misalnya melaksanakan tadarus, nah, kita minta misalnya nama surat apa, kemudian ayat keberapa. Nah, ini diaktifkan. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan sectionnya di sini. Ya, sedekah. Kita pilih di sini ya. Tidak. Kemudian selanjutnya, oh ya, ini kita aktifkan. Kemudian kita mau tambah section lagi, oke, bisa. Ya, misalnya membantu orang tua. Ya, misalnya kita minta mereka apa yang dilakukan.
berarti ini jawaban pendek saja ya. Nah Bapak Ibu, setelah selesai kita membuat buku kegiatan Ramadan ini supaya lebih menarik tampilannya, di sini bisa kita bisa menambahkan header ya. Jadi di Google Form ini sudah disediakan banyak sekali, tinggal kita pilih saja salah satunya. Atau misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan sendiri, misalnya mau masukkan nama kop sekolah, ataupun misalnya karena kegiatan Ramadan misalnya mau dibuat sendiri tampilannya khusus ya. Jadi Bapak Ibu siapkan, kemudian nanti tinggal diupload saja di sini ya. Jadi misalnya tinggal memilih nanti di mana Bapak Ibu simpan yang sudah Bapak Ibu buat gitu. Jadi seperti itu. Misalnya ini kita pilih satu di sini ya. Nah, misalnya ini ya, kita mau tambah headernya. Nah jadi tampilannya lebih menarik gitu. Nah Bapak Ibu, setelah ini selesai kita buat, kemudian kita misalnya membuat untuk 3 kelas ya, misalnya kelas 3, 4, dan 5. Jadi ini tinggal kita kopikan saja. Kita klik kanan, kemudian make a copy. Nah kemudian kita copy lagi untuk kelas berikutnya, atau ini kita rename dulu, misalnya kelas 4. Ini kita buat untuk kelas 4 misalnya. Ya ini tinggal kita copy lagi. Ini untuk kelas 5. Nah setelah kita siapkan untuk 3 kelas, nah bagaimana cara kita bisa melihat hasil anak-anak setelah mengisi buku kegiatan Ramadan? Nah caranya adalah kita membuat spreadsheet-nya. Nah bagaimana caranya? Ini tinggal kita klik 2 kali, kemudian di sini kita klik response, selanjutnya kita pilih ini. Nah tinggal kita create ini. Nah jadilah spreadsheet-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah tinggal nanti kita rename di sini, kita ganti misalnya untuk kelas 3. Nah bagaimana caranya supaya satu spreadsheet untuk 3 kelas. Jadi nanti ketiga kelas itu terkapar di sini ya. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita pilih misalnya untuk kelas 4 ya, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih respon, kita pilih ini. Nah di sini untuk supaya satu spreadsheet untuk 3, 4, atau 5 kelas, maka jangan kita pilih ini, jangan kita buat spreadsheet baru, tetapi kita pilih yang bawah ini ya. Jadi kita pilih spreadsheet gitu, tinggal kita select. Nah tinggal kita pilih spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Misalnya ini spreadsheet ini, tinggal kita pilih select.
Ya, di sini tinggal kita ganti. Ini sudah ada kelas 3. Nah, ini sudah masuk ini. Kita rename. Kelas 4. Begitu juga proses seterusnya Bapak Ibu. Misalnya untuk kelas 5. Ya, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih respon. Kita pilih ini. Nah, kita pilih ini lagi, select ini. Ya, jangan kita pilih ini. Kalau kita misalnya spreadsheet, kita pilih spreadsheet baru, ini artinya membuat spreadsheet baru, berarti akan terpisah nanti. Nah, kita pilih nih, select. Nah, kita select aja. Nah, kita pilih lagi spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Ini kita select. Nah, ini sudah masuk. Kita rename. Kelas 5. Nah, ini bisa kita atur juga ini supaya lebih supaya berurutan ya. 3, 4 dan 5. Nah, nanti setelah anak-anak mengisi buku kegiatan Ramadan ini, maka nanti hasilnya bisa kita lihat di sini. Misalnya untuk kelas 3 ya, kita lihat di spreadsheetnya ini. Begitu juga kelas lain dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara kita mengirim linknya kepada anak-anak? Misalnya kita sudah membuat WA group ya. Misalnya bagaimana kita mengirim linknya ke WA group maupun ke email ya. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita lihat sebelah kanan atas. Ini ada tulisannya nih, send. Ya, nah di sini tinggal kita klik. Ya, maaf Bapak Ibu, sebelumnya kita lihat dulu settingannya ya. Misalnya ini kita bisa mengatur settingannya di sini. Nah, selanjutnya setelah kita pilih send, nah di sini ada keterangan. Misalnya kalau kita mau kirim lewat email, berarti kita pilih ini, tinggal kita masukkan saja email anak-anak. Nah, kalau misalnya kita mau kirim ke WA group, kita mau kirim linknya, ini tinggal kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada linknya Bapak Ibu. Untuk kita memendekkan link ini karena ini terlalu panjang, kita mau pendekkan supaya lebih mudah. Nah, ini tinggal kita centang saja ini. Nah, ini linknya. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita copy. Nah, setelah copy, nanti bisa kita kirim ke WA group. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga proses yang kelas-kelas lain. Jadi demikian Bapak Ibu. Jangan lupa silakan di like, kemudian di subscribe, dan kalau video ini bermanfaat silakan di share. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.